Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Melani. Saya dari Universitas Negeri Medan, kelas Geografi A Stambuk 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai penginderaan jauh sistem non-fotografik dan sistem radar. Sebelum memasuki pada pembahasan mengenai sistem non-fotografik dan sistem radar, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Penginderaan jauh merupakan ilmu yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, ataupun gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data menggunakan alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek. Secara garis besar, penginderaan jauh dibedakan menjadi dua, yaitu penginderaan jauh fotografik dan penginderaan jauh non-fotografik. Sistem non-fotografik adalah sistem yang menggunakan tenaga elektromagnetik alami maupun buatan. Perekaman objek pada sistem non-fotografik menggunakan sensor elektrik atau scanner dengan menggunakan detektor pita magnetik. Sensor yang digunakan sistem non-fotografik adalah kamera. Sistem penginderaan jauh non-fotografik selain menggunakan kamera juga terdapat misalnya seperti RBV atau Return Band Vidicon untuk satelit Landsat generasi 1 atau Landsat 4 sampai dengan 5 yang terdiri dari 3 saluran, yaitu ada RBV1, RBV2, dan RBV3 serta juga menggunakan MSS atau multispectral scanner yang keduanya mempunyai resolusi 79 meter. Penginderaan jauh non-fotografik mencakup sistem gelombang mikro, sistem satelit, sistem thermal, dan juga laser. Selanjutnya yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau mikrogelombang atau juga disebut dengan microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi. Gelombang ini tidak dapat dilihat oleh mata karena panjang gelombangnya walaupun sangat kecil dibandingkan dengan gelombang radio, namun jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya atau di luar spektrum sinar tampak. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pemanasan lebih merata karena bukan hanya mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Pemanasannya juga dapat bersifat selektif, artinya bergantung pada di electric properties bahan tersebut. Hal ini akan menghemat energi untuk pemanasan. Sistem komunikasi dengan gelombang mikro terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem terestrial atau melalui darat dan sistem ekstraterestrial melalui satelit. Pada sistem darat, jarak antara dua stasiun yang berurutan berkisar antara 10 sampai 100 km atau bergantung pada frekuensi yang digunakan atau kondisi geografisnya. Sedangkan untuk yang melalui satelit, ada sistem komunikasi yang bersifat tetap, yaitu yang biasanya dipadukan dengan melalui darat, dan ada juga komunikasi yang sifatnya bergerak. Pada sistem komunikasi bergerak, perambatan sinyal antara antena pemancar dan antena penerima melalui berbagai lintasan yang berbeda. Lintasan-lintasan yang berbeda inilah yang mengakibatkan kuat sinyal penerimaan menjadi bervariasi. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam radar. Radar merupakan singkatan dari Radio Detection Ringing, yang artinya menentukan jarak objek berdasarkan gelombang radio. Penginderaan jauh sistem radar yaitu penginderaan jauh yang menggunakan spektrum gelombang mikro, sedangkan tenaga yang diperoleh dibangkitkan oleh sensor buatan. Selanjutnya yaitu sistem radar. Ada 3 komponen utama yang tersusun di dalam sistem radar, yaitu antena, transmitter atau pemancar sinyal, dan juga receiver atau penerima sinyal. Yang pertama yaitu antena. Antena yang terletak pada radar merupakan suatu antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar memiliki 2 kutub, yaitu input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phased array atau bertingkat ataupun juga bertahap. Ini merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Selanjutnya yang kedua yaitu pemancar sinyal atau transmitter.
Pada sistem radar, pemancar sinyal atau transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Pada umumnya, transmitter memiliki bandwidth dengan kapasitas yang besar. Transmitter juga memiliki tenaga yang cukup kuat, efisien, bisa dipercaya, ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, serta mudah dalam hal perawatannya. Yang ketiga yaitu penerima sinyal atau receiver. Pada sistem radar, penerima sinyal atau receiver berfungsi sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dari sistem objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Pada umumnya, receiver memiliki kemampuan untuk menyaring sinyal yang diterimanya agar sesuai dengan pendeteksian yang diinginkan. Dapat memperkuat sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke pemrosesan data dan sinyal atau signal and data processor dan kemudian menampilkan gambarnya di layar monitor atau display. Selanjutnya yaitu klasifikasi radar. Radar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk gelombang atau waveform. Berdasarkan bentuk gelombangnya, radar juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada continuous wave atau gelombang berkesinambungan, yaitu merupakan radar yang menggunakan transmitter dan antena penerima atau receive antena secara terpisah, di mana radar ini terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu ada pulsar radar, yaitu radar berdenyut, yaitu merupakan radar yang gelombang elektromagnetiknya diputus secara berirama. Frekuensi denyut radar atau pulse repetition frequency atau PRF dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu PRF high, PRF medium, dan PRF low. Selanjutnya yang kedua yaitu ada klasifikasi radar berdasarkan jumlah antenanya. Berdasarkan jumlah antenanya, radar juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, radar monostatik. Radar monostatik merupakan jenis radar yang hanya memiliki sebuah antena yang digunakan untuk memancarkan maupun menerima sinyal. Radar ini memiliki suatu bagian yang disebut duplexer untuk memisahkan antara penerima dan juga pemancar. Selanjutnya yaitu radar bistatis atau multistatis. Bistatis radar merupakan suatu jenis sistem radar yang komponennya terdiri dari pemancar sinyal atau transmitter dan satu atau lebih penerima sinyal atau receiver, di mana kedua komponen tersebut terpisah. Kedua komponen itu dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target atau objek. Objek dapat dideteksi berdasarkan sinyal yang dipantulkan oleh objek tersebut ke pusat antena. Selanjutnya yaitu prinsip kerja atau konsep radar. Prinsip kerja atau konsep radar adalah mengukur suatu jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama perjalanannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Konsep radar hampir sama dengan metode seismik pada geofisika. Terdapat beberapa keuntungan utama radar, yaitu dapat memberikan kemampuan penetrasi unggul melalui segala jenis kondisi cuaca dan dapat digunakan baik di siang ataupun di malam hari. Selanjutnya yaitu radar juga menggunakan gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan media seperti sonar yang menggunakan air, sehingga dapat digunakan di dalam ruangan maupun di udara. Selanjutnya yaitu kekurangan radar. Beberapa kekurangan radar yaitu terdapat di dalam waktu, yaitu radar dapat membutuhkan waktu hingga 2 detik untuk mengunci. Selanjutnya yaitu radar juga memiliki penyebaran sinar yang lebar serta tidak dapat melacak jika perlambatan lebih dari 1 detik. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai penginderaan jauh sistem non-fotografik dan sistem radar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya juga mohon maaf apabila terdapat
kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.